Bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Oke, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat, saya selalu murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, ya di sini kita lihat ya Bu Sri Mulyani ya, Jokowi menggunakan dana operasionalnya untuk bantuan kemasyarakatan. Wow, sangat luar biasa ya guys. Jadi Pak Jokowi itu sering kita lihat bagi-bagi ya kan, kadang-kadang berkunjung sana berbagi-bagi juga ya kan. Jokowi memakai dana operasional ya kan. Jadi memotong dana operasional Pak Jokowi sendiri untuk membagi-bagikan ya, kadang-kadang bagi bansos, bagi macam-macam ya sewaktu berkunjung. Nah, coba seperti apa tanggapan netizen tentang Bu Sri Mulyani yang bisa dibilang mengungkapkan, membeberkan sebenarnya dana operasional Pak Jokowi itu dipotong untuk bantuan ke masyarakat, untuk bantuan kemasyarakatan ya, seperti ini videonya. Gue boleh nangis gak sih gara-gara sidang MK hari ini? Sidang MK hari ini menghadirkan Ibu Sri ya sebagai Menteri Keuangan. Gue tahu Ibu Sri ini tuh tidak ada di barisan 02. Tapi ketika beliau diminta untuk menjelaskan ya tentang bansos ini dan lain-lain, pengeluaran dana segala macam, beliau tuh menjelaskan dengan jujur, dengan tegas, dengan betul ya, gitu. Benar. Ya datanya seperti ini. Dari sidang semalam itu gue jadi kayak kasihan sama Pak Jokowi, gue kasihan sama Pak Prabowo. Jadi selama ini tuh tim 01 dan tim 03 itu hanya membuat opini atau menggiring opini ya, untuk memperkeruh suasana pemilu gitu ya, untuk mengadu domba sesama masyarakat gitu, biar kita tuh semakin panas, semakin memperkeruh keadaan. Yang mana sebenarnya yang mereka omongin itu sebenarnya gak betul gitu. Bolak-balik di MK ngomongin masalah bansos, bawa-bawa Pak Jokowi gitu ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue melo gitu ya, kayak gue ngerasa Pak Jokowi, menurut gue ya, Pak Jokowi itu adalah salah satu presiden terbaik yang kita punya gitu. Benar guys. Beliau ini sering dikatain bodoh, sering dikatain macam-macam segala macam lah ya, gitu, banyak banget. Kalian tuh masih bebas untuk mengkritik, kalian masih bisa ngata-ngatain presiden gitu, tapi masih aja kalian tuh selalu berteriak di mana demokrasi di Indonesia ini mati segala macam bla bla bla. Padahal kalian itu yang paling kencang untuk menghina presiden gitu loh. Yang sangat gue miris banget itu adalah presiden kita itu udah nggak ada harga dirinya di mata 01 dan 03 karena mereka yang tidak menerima kekalahan presiden yang harusnya kita hormati gitu ya. Bahkan akhirnya di sidang MK hari ini tuh terpatahkan gitu semua fitnah, semua tuduhan-tuduhan dari tim 01 dan 03 tuh terpatahkan di sidang MK hari ini gitu, sama Ibu Menteri itu dijelaskan semuanya. Di situ gue berpikir bahwa ternyata sabarnya Pak Jokowi itu berkahnya tuh di sini gitu. Akhirnya terbuka semuanya, terpatahkan gitu loh tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang selama ini dituduhkan ke beliau ya. Apalagi tadi gue abis ngeliat Vitika Baca Lele yang dia bikin konten tentang ada orang bikin capturean gitu yang ngata-ngatain Pak Jokowi bodoh lah, idiot lah gitu. Kayak kalian ini orang-orang yang kalah ini yang paling kencang teriak demokrasi udah mati lah, demokrasi udah nggak ada, di mana demokrasi bebas segala macem gitu. Kalian aja masih bisa ngata-ngatain presiden gitu loh. Presiden tuh udah gak ada harga dirinya di mata kalian, orang-orang yang kalah ini gitu. Kenapa teriak-teriak demokrasi kalau kalian masih bisa ngata-ngatain presiden? Aduh gak tau, gue gak kuat. Ya benar ya guys. Jadi setelah Bu Sri Mulyani datang ke sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini menjelaskan
dana-dana bansos ataupun dana presiden, ya kan, dana kunjungan presiden, semuanya menjelaskannya, dan akhirnya semua tuduhan dari 01 dan 03 itu terpatahkan, ya kan, sampai mbak kita ini sedih, nangis karena Pak Jokowi tidak pernah berbicara tentang ini ya, memang ya guys, walaupun Pak Jokowi sering berbagi kadang-kadang ke luar daerah, berkunjung ke sana, ada pun kadang-kadang bagi bantuan-bantuan ya. Ternyata itu duitnya dari dana operasional Pak Jokowi yang Pak Jokowi potong untuk dana kemasyarakatan. Waduh, luar biasa. Sekarang aku pun baru tahu ya kan. Kita pun sebagai pendukung Pak Jokowi baru tahu karena Pak Jokowi tidak pernah mengungkap ini ke media sosial ya kan. Ya udah, berbagi aja. Tetapi yang penting tidak menggunakan uang negara yang lain ya kan. Itu dana operasional Pak Jokowi yang Pak Jokowi pakai. Wow, sangat luar biasa. Halo, usia boleh di atas 50, tapi tenaga umur 30. Lihat guys. Tapi selera tetap, coba deh, ABG nih sepatu. Coba deh nih, sepatunya Yusuf tuh, ada mas-masnya nih, coba. Full semuanya ya. Iya, dia rupanya nggak mau kalah sama Hotman. Dia tahu saya selalu pakai yang tim hukum 02 nih memang hari ini dia pakai semuanya cool, berkualitas ya. Ternyata dia tetap juga laki-laki normal seperti laki-laki lain. Oke, para aspri, jangan lupa segera hubungi Pak Yusil, dia butuh 50 aspri. Dia juga laki-laki normal, cuma ada cuek memang ya. Tapi cueknya itu yang bikin cewek simpatik ya. Oke, ini timnya semua nih, ini Pak Haji nih, Pak Haji Fahri ya. Mantap. Ini senior kita ya. Mantap. Bu Oce Kaligis dan rekan-rekan semuanya. Oke, hari ini kita ceria karena kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah di depan mata. Goodbye 01 dan 03, khususnya kau Bambang. Bambang. Ya Bambang nih memang ya, kalau nggak salah tersangka ya, masih tersangka kok bisa ya kan. Tetapi ya kemenangan sudah ada di depan mata. Coba lihat ya, pengacara-pengacara tim hukum daripada 02 ini cool semuanya ya, santai kan, tidak ada yang tegang-tegang. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Wow. Kalian setuju gak kalau sidang MK tahun ini menjadi sidang MK paling unik? Lucu soalnya. Oh iya. Ya waktu Pak Ketua Hakim ngakak sidang ya. di Mahkamah Konstitusi yang memperdebatkan masalah hasil pemilu 2024 memang agak unik ya, karena banyak sekali hal-hal tak terduga yang terjadi pada saat sidang. Cuplikan terbaru dan lucu yang paling terbaru saya lihat adalah ketika Pak Hakim Ketua MK, yaitu Pak Soehartoyo, ketawa ngakak ketika berhadapan dengan Pak Margarito. Ini Pak Toyo juga nih. Hal unik kedua versi saya adalah ketika Pak Ketua KPU menanyakan kepada para saksi, baik dari 01 maupun 03, tentang mereka nyoblos di mana, di TPS berapa, dan yang menang siapa. Uniknya, sebagian besar TPS yang digunakan untuk mereka nyoblos, rata-rata dimenangkan oleh 02. Dan ketiga, apa cuma saya ya yang pertama kali melihat Pak Hotman Paris tampil di pengadilan? Dan masih banyak hal unik lain yang terjadi di sidang MK ini. Seperti pada saat Pak Hakim Ketua dimarahin oleh saksi, ditanya nama tetangganya siapa juga nggak tahu, Pak Ketua KPU-nya ngantuk, dan lain sebagainya. Pokoknya unik deh, seru banget. Tapi gimana menurut kalian? Ya memang lucu memang ya. Pokoknya kocak-kocak lah kok. Saksi dari 03, 01 ini memang semuanya kocak ya kan. Oke guys, tapi walaupun panas-panas ya kan, meskipun suasana panas, tetapi di sini momen kuasa hukum Prabowo dan Ganjar pelukan usai sidang sengketa Pilpres. Coba kita lihat dulu ya. Wow, Pak Oto ya berpelukan ya. Waduh. Ada momen menarik setelah sidang sengketa Pilpres selesai ya. Waduh ya. Kuasa hukum kubu Prabowo Gibran dan kubu Ganjar Mahfud ya berpelukan ya guys. Jadi terlihat bersalaman dan saling peluk. Ya mantap ya, oke ini bagus. Momen ini terjadi di penghujung konferensi kubu 02. Ya. Kita lihat ya. Bagus. Saya lihat bagus ya, meskipun tegang di dalam tetapi di luar tetap aman damai yang seperti ini. Oke, saya akui jempol. Ya mungkin di saat di persidangan mereka ini sangat tegang, berlawanan, saling mengadu argumen, dan tetapi kalau di luar coba lihat mereka ini sangat-sangat cool dan bersahabat. Nah ini baru namanya bagus ya. Tetapi kalau dengan 01 gimana ya guys?
Nah itu ya guys, kita lihat tadi berpelukan ya Pak Oto dengan tim hukumnya 03 berpelukan setelah usai persidangan. Ya bagus, menurut saya bagus. Tapi saya nggak pernah lihat nih dari tim 02 dan 01 berpelukan ya, belum lagi ya nih. Apakah ada, tapi kita lihat aja lah nanti. Dan oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar apa yang harus kalian komentari. Dan mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.